Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Joseph Levi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, NIM 19106111261. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi terkait materi hukum pidana ekonomi. Hukum pidana ekonomi termasuk sebagai hukum pidana khusus dan terkait dengan kondisi perekonomian suatu negara termasuk Indonesia. Untuk menggerakkan kegiatan perekonomian, diperlukan aktivitas-aktivitas di bidang perekonomian dalam segala aspek, baik jasa dan barang, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Fungsi publik pemerintahan hadir melalui segala peraturan yang diterbitkan untuk mengatur jalannya kegiatan ekonomi agar dapat memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan juga pelaku usaha perekonomian, baik perseorangan maupun korporasi. Selanjutnya, hukum pidana ekonomi meliputi kegiatan ekonomi dan bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum pidana ekonomi. Hukum dan ekonomi memiliki hubungan erat dan saling melengkapi, di mana hukum memberikan kaidah-kaidah bagi perbuatan yang tergolong ke dalam perbuatan ekonomi, dan kaidah mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses-proses ekonomi masyarakat. Hukum ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, di mana hukum mempengaruhi perkembangan ekonomi, dan juga sebaliknya, ekonomi juga mempengaruhi berlakunya hukum. Menurut Marjono Reko Sidiputro, kejahatan ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Selanjutnya ada asas-asas hukum pidana ekonomi. Asas-asas hukum pidana ekonomi tidak luput dari asas utama hukum pidana, yaitu asas legalitas, dan juga asas-asas penting lainnya seperti asas praduga tidak bersalah, nebis in idem, tidak berlaku surut, persamaan di hadapan hukum, teritorial, nasionalitas pasif, personalitas, dan universalitas. Selanjutnya ada ciri-ciri asas hukum, di mana bersifat abstrak, bersifat universal, bersifat umum, dan juga dinamis. Selanjutnya ada teori hukum pidana ekonomi. Yang pertama, teori absolut. Dalam teori absolut, negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Yang kedua, teori relatif, yang mana tujuan pidana sebagai pembalasan, maka tujuan teori relatif adalah penegakan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, teori gabungan. Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan juga teori relatif. Yang keempat, ada teori efek jerah. Menurut Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai deterrence effect atau efek jerah agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Yang kelima, teori edukasi, di mana bertujuan sebagai edukasi masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Yang keenam, teori rehabilitasi, agar pelaku diperbaiki saat kembali ke masyarakat dapat diterima kembali. Yang ketujuh, teori pengendalian sosial. Yang kedelapan, teori keadilan restoratif. Yang kesembilan, teori pembinaan, yang mana tujuannya merubah tingkah laku dan kepribadian sivil pelaku agar meninggalkan kebiasaan jelek yang bertentangan dengan norma hukum dan juga norma lainnya. Lalu karakteristik hukum pidana ekonomi. Ada tiga. Yang pertama, sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan atau pasar. Yang kedua, bersifat elastis dan tidak ditempatkan di bawah stricta interpretatio. Yang ketiga, sanksi dapat diperhitungkan oleh mereka yang bersangkutan. Selanjutnya, ciri-ciri tindak pidana ekonomi. Yang pertama, proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan. Yang kedua, beroperasi secara diam-diam atau tersembunyi. Yang ketiga, sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan memiliki ekonomi yang tinggi. Selanjutnya, perkembangan tindak pidana ekonomi. Semakin heterogen kegiatan perekonomian dan semakin banyaknya pertalian dengan kegiatan turunannya, maka semakin rumit pula sisi pengaturannya. Sehingga semakin besar celah hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang menyebabkan semakin besar peluang terjadi penyimpangan dari ketentuan perundang-undangan dan semakin besar pula peluang kerugian. Selanjutnya ada ruang lingkup hukum pidana ekonomi. Menurut Moh Anwar, ruang lingkup hukum pidana ekonomi yaitu sekumpulan peraturan bidang ekonomi yang memuat ketentuan-ketentuan tentang keharusan atau kewajiban dan atau larangan yang diancam dengan hukuman. Sekian materi hukum pidana ekonomi yang dapat saya paparkan. Terima kasih.